Kabar baik buat Anda semua peserta KSN tahun 2021. Waktu dan pedoman pelaksanaan KSN 2021 sudah diinfokan oleh Pusat Prestasi Nasional. Bahkan yang luar biasa, peluang peserta untuk berprestasi tahun ini dan melangkah ke tahap-tahap selanjutnya lebih besar dibanding peluang tahun sebelumnya. Selain itu, apa saja hal-hal penting lainnya? Dan apa saja perubahan-perubahan yang ada di KSN tahun 2021 ini? Buat Anda, peserta KSN tahun 2021, pastikan Anda untuk menyimak video ini sampai selesai karena dipastikan akan memberikan manfaat dan membuat persiapanmu lebih mantap. Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas info-info penting terkait kompetisi sains nasional atau disingkat KSN tahun 2021 dan perubahan-perubahannya. Namun sebelumnya, jika sobat-sobat suka dengan video ini, silakan bantu channel ini berkembang dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi-informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Kali ini saya akan membahas informasi-informasi penting seperti waktu, hal-hal teknis, dan perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh peserta KSN tahun 2021. Semua info-info ini berdasarkan kajian dari Pedoman Kompetisi Sains Nasional yang dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional atau disingkat Puspresnas. Pedomannya bisa dilihat di sini ya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu waktu pelaksanaan KSN 2021 untuk setiap tingkatan seleksinya, di mana seleksi tingkat kota atau kabupaten yang disebut KSNK itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Juni tahun 2021. Selanjutnya, seleksi tingkat provinsi atau disingkat KSNP itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 7 Agustus tahun 2021. Kemudian, seleksi tingkat nasional atau disebut KSN itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 11 September tahun 2021. Jika ada perubahan waktu, pasti akan diinformasikan secepatnya. Jika kita perhatikan, waktu pelaksanaan KSNK itu berlangsung selama 3 hari, tanggal 2 sampai 4 Juni tahun 2021. Pertanyaannya, kenapa harus 3 hari? Rinciannya begini. Jadi tanggal 2 Juni tahun 2021 itu adalah tahapan sinkronisasi data peserta. Kemudian tanggal 3 Juni tahun 2021 itu adalah tahapan seleksi untuk peserta bidang matematika, kimia, fisika, biologi, dan informatika. Kemudian di tanggal 4 Juni tahun 2021 atau hari terakhir KSNK itu adalah tahapan seleksi untuk peserta bidang astronomi, kebumian, ekonomi, dan geografi. Dan selain itu, ada waktu-waktu penting lainnya yang perlu sobat-sobat peserta KSN perhatikan, yaitu minggu kedua Juni tahun 2021 itu adalah waktu pemeriksaan atau penilaian oleh tim juri. Kemudian di minggu ketiga bulan Juni tahun 2021 itu adalah pengumuman hasil seleksi KSNK yang berarti pengumuman nama-nama peserta yang akan melaju ke tahap selanjutnya yaitu seleksi tingkat provinsi atau KSNP. By the way sobat-sobat, peluang peserta KSNK untuk lolos ke KSNP tahun ini lebih besar peluangnya. Kenapa? Karena sesuai pedoman KSN tahun 2021, jumlah maksimum peserta KSNP itu adalah 100 peserta per bidang. Dibandingkan tahun 2020 kemarin yang hanya 75 peserta per bidang. Kuota ini berlaku untuk provinsi yang jumlah kota kabupatennya 25 atau kurang dari 25. Selanjutnya, untuk provinsi yang jumlah kota kabupatennya lebih dari 25, maka maksimum peserta KSNP itu sebanyak jumlah kota kabupaten dikalikan 4. Jumlah ini lebih banyak karena di tahun 2020 kemarin hanya dikalikan 3. Selain itu, yang perlu diketahui yaitu jumlah maksimum peserta KSNP dari setiap kota kabupaten itu maksimumnya 10% dari kuota provinsi.
Selanjutnya terkait persyaratan peserta, untuk detailnya dan rincian masing-masing bidang dapat dilihat di video ini dan linknya ada di atasnya. Sobat-sobat, tahun ini sistem seleksi untuk tingkat kota kabupaten atau KSNK akan dilaksanakan secara semi daring. Jadi, siswa-siswa peserta yang akan mengikuti KSNK mengikutinya di sekolah masing-masing menggunakan perangkat komputer yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah, di mana perangkat komputer tersebut terhubung ke aplikasi Exam Browser. Aplikasi Exam Browser ini merupakan aplikasi yang sudah familiar di tingkat sekolah karena aplikasi ini yang digunakan di UNBK, di mana terakhir kali digunakan pada UNBK tahun 2019. Sama seperti UNBK, nantinya di KSNK akan ada yang namanya proktor dan teknisi di masing-masing sekolah. Dan tentunya akan ada yang namanya pengawas yang berasal dari sekolah-sekolah yang berbeda. Untuk mekanisme pengawasan itu nantinya akan diatur oleh panitia pelaksana KSNK. Selanjutnya, untuk sobat-sobat peserta KSNK tahun 2021 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menyangkut kewajiban, maka setiap peserta KSNK 2021 wajib menaati beberapa aturan. Yang pertama, peserta wajib hadir 30 menit sebelum tes dimulai. Kemudian yang kedua, peserta wajib membawa kartu peserta atau kartu identitas. Kemudian yang ketiga, peserta wajib membawa alat tulis yang akan digunakan. Ingat ya, di dalam ruangan tidak diperkenankan untuk saling meminjam alat tulis. Kemudian yang keempat, peserta dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruangan. Kemudian yang kelima, peserta berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kemudian yang keenam, peserta mengerjakan soal sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dan terkait dengan protokol kesehatan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh siswa peserta KSNK. Yang pertama, masing-masing peserta memastikan kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, masing-masing peserta membawa peralatan sesuai dengan protokol kesehatan. Peralatan yang wajib dibawa yaitu masker kain, hand sanitizer, dan wajib mencuci tangan. Ada beberapa peralatan yang bersifat opsional, jadi tidak wajib dibawa tapi baik jika dibawa, seperti face shield dan sarung tangan. Pada saat hari pelaksanaan atau hari H, maka ada beberapa hal yang perlu diingat untuk dilakukan oleh setiap peserta KSNK. Yang pertama, peserta login di Exam Browser menggunakan username dan password yang telah diperoleh. Kemudian yang kedua, peserta mengecek kesesuaian identitas. Yang ketiga, peserta mengetik nama dan tanggal lahir pada kolom yang sudah disediakan. Yang keempat, peserta memasukkan token yang diperoleh nanti di ruangan. Kemudian yang kelima, peserta mengerjakan soal. Kemudian keenam, setelah selesai mengerjakan soal, masing-masing peserta menekan tombol kembali ke halaman login. Ingat ya, aplikasi Exam Browser ini akan berhenti secara otomatis jika waktunya sudah selesai. Dan untuk memastikan kelancaran dari masing-masing peserta menggunakan aplikasi ini pada saat KSNK, maka Puspresnas sudah menjadwalkan simulasi penggunaan aplikasi ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Mei tahun 2021. Di mana tanggal 27 dan 28 itu tahap sinkronisasi data dan tanggal 29 Mei itu tes aplikasinya. Ingat ya, setiap peserta KSNK wajib juga menaati peraturan-peraturan yang lazim diterapkan pada saat ujian atau seleksi. Seperti misalnya, bertanya kepada pengawas jika ada hal yang kurang jelas. Tapi dilarang bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke jawaban. Kemudian peserta dilarang untuk bekerja sama atau melakukan kecurangan, karena dampaknya bisa didiskualifikasi ya. Kemudian peserta dilarang meninggalkan ruangan selama tes berlangsung. Peserta juga dilarang untuk mengganggu peserta yang lain. Oh iya, di KSN tahun 2021, siswa-siswa yang berasal dari sekolah Indonesia di luar negeri atau disingkat
SCLN dapat juga mengikuti KSNK. Setiap peserta KSNK yang berasal dari SCLN untuk setiap negara menjadi kelompok sendiri yang setingkat dengan kota kabupaten. Selanjutnya, untuk mekanisme dan persyaratannya mengikuti peraturan peserta KSNK lainnya. Itu dia informasi-informasi terkait kompetisi sains nasional tahun 2021, terutama teknis peserta KSNK yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Untuk teknis KSNP dan KSN kita bahas di video-video selanjutnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan silakan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan juga informasi ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.